Nanti bisa dikirim ke Pak Erik juga ya. Nah, monggo Oke. Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Handi, Pak Yosi, Pak Oki. Ini tadi pagi saya diskusi dengan Bu Hesti berkaitan dengan bagaimana nanti fakultas melihat ya atau menjalankan programnya, kemudian hubungannya dengan program studi gitu ya. Nah memang landasannya atau referensinya adalah Renstra gitu. Dimana Renstra ini akan menjadi semacam patokan ya ketika prodi itu melakukan kegiatannya. Nah, kemudian Renstra ini disusun dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan standar mutu, yang kedua berkaitan dengan RIP atau RENIP universitas, kemudian juga berkaitan dengan penciri dari fakultas itu sendiri. Nah, nanti kemudian lensa ini bisa dilihat ukurannya dengan tabel KPI. Nah, KPI yang pertama ini KPI yang pertama ini adalah KPI berkaitan dengan visi misi tujuan dan sasaran gitu ya. Jadi artinya bagaimana visi misi tujuan dan sasaran itu bisa tercapai. Ada metodenya gitu ya, ada indikator, ada target yang dilihat gitu ya. Nah, cuman cara bacanya tadi saya juga ada diskusi sama Bu Hesti adalah tidak parsial tahun per tahun ya, tapi lihatnya secara keseluruhan gitu ya. Misalnya ambil contoh akreditasi prodi menuju akreditasi baik sekali ya. Nah memang katakan misalnya di tahun 2020 belum tercapai nih gitu ya. Padahal targetnya adalah di tahun 2020 semua udah B gitu ya. Nah, namun target 100% ini masih diperpanjang sampai tahun 2022. Artinya ketika 2002 ini sudah tercapai, maka indikator ini sudah goal gitu ya, sudah berhasil gitu ya. Nah, artinya standar mutunya sudah melewati, sudah terlampaui gitu, sudah terrealisasi. Nah, contoh juga misalnya gini, jumlah penghargaan internasional mahasiswa gitu ya. Misalnya di tahun 2019 ditargetkan 1. Nah, 1 ini tidak mesti dari satu prodi ya, bisa saja dari prodi yang yang lain ya, misalnya dari 4 prodi, katakanlah DKV gitu ya, TI-nya belum ada gitu ya, maka bisa dikatakan secara fakultas sudah terpenuhi gitu ya. Misalnya TI-nya baru ada di tahun 2020 gitu. Nah, itu kita melihatnya bisa dalam bentuk substitusi tadi kata Bu Esti begitu. Sehingga narasi yang kita bawa nanti kepada asesor adalah ya KPI ini memang secara poin per poin tercapai gitu ya. Nah, mungkin tercapaiannya tidak berbarengan semua prodi gitu ya, tapi ada yang prodi di tahun ini tercapai, di tahun yang berikutnya nggak tercapai. Karena kita melihatnya di sini secara fakultas begitu. Nah mungkin nanti untuk setiap poin ini itu di prodi TI sudah ada pembuktian dokumennya. Nah khawatirnya nanti kalau ditanyakan di luar dari prodi TI mau dibantu Pak Oki gitu. Misalnya jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan gitu ya. Mungkin Pak Oki bisa remember gitu dari DKV atau DP itu ada di tahun berapa gitu ya. Yang nanti bisa diinformasikan gitu. Nah, kemudian juga poin-poin ya, seperti misalnya presentasi lulusan yang menjadi wirausaha atau technopreneur gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti fakultas ditanya bukan dari TI-nya gimana gitu ya, nanti itu mudah-mudahan Pak Oki bisa kasih ini backup Pak, seperti itu Pak. Nah, kemudian ini kan dari KPI yang berkaitan sama visi misi. Nah, tadi pagi Bu Esti juga kasih saran kepada saya, tambahkan lampiran untuk menginput KPI dari Borang. Jadi Borang itu seolah-olah KPI-nya ngambil dari Renstra, gitu ya.
Jadi dia nanti di borang itu bisa dikatakan memang KPI itu nggak asal buat gitu ya, tapi ada referensinya. Nah, makanya di sini di lampiran Rensa ditambahin KPI yang ada di dalam borang. Pertama, KPI berkaitan dengan mahasiswa. Nah, ini indikatornya sama ukurannya sudah dibuatkan gitu ya. Dan ini cara bacanya sama, yaitu dari perspektif fakultas. Sebagai contoh misalnya jumlah pendaftar atau peserta baru di tahun 2020 100 orang. Nah, maka kita akan melihat gitu ya, di PMB-nya fakultas ya selama tahun 2020 itu apakah betul 100 gitu ya. Dan saya kira juga nanti asesor pun nggak akan menanyakan semua gitu ya. Mungkin mereka bisa sampling, gitu, milih salah satu, atau bisa jadi mereka minta kita yang ngasih unjuk gitu ya. Kalau mereka minta kita yang ngasih unjuk itu enak sekali, tapi kalau mereka yang minta ini repot gitu ya. Nah, mungkin nanti butuh support juga Pak Oki dari Mas Iqbal sama Mas Hafiz gitu ya. Kalau misalnya nanti Pak Oki on demand bertanya gitu, nanti bisa disupport gitu dari kapolri yang lain gitu. Sehingga nanti bisa bisa dijawab gitu ya pertanyaan. Ya. Nah, di dalam KPI tambahan ini ada yang ditandai oleh tanda bintang. Ini artinya adalah KPI ini sifatnya tambahan, tidak wajib gitu ya. Yang wajib adalah yang atasnya. Gitu. Artinya kalau ini tercapai, ya alhamdulillah gitu ya, berarti ada peningkatan. Kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah disesuaikan dengan pertanyaan di borang, dan juga dilihat dari perspektif fakultas gitu ya. Nah, bayangan saya gini tadi pagi sebelum mau gue Bu, lebih baik targetnya itu setengah sampai tercapai daripada satu nggak sama sekali gitu ya. Jadi konsepnya begini, misalnya apa-apa deh 100 gitu ya, pendaftar mahasiswa baru gitu ya. Kita bisa buktikan bahwasanya memang iya 100 tercapai gitu ya. Daripada misalnya ditargetin lebih tinggi tapi ternyata nggak tercapai gitu. Atau misalnya begini, misalnya jumlah mahasiswa yang menjadi asisten dosen, di sini bilangnya 2. Tapi kan di sini bisa saja apakah itu asisten dosen dari prodi TI, apakah dari prodi FI atau DKP atau DP. Sehingga nanti ini bisa dikatakan terpenuhi gitu ya targetnya. Nah, nanti ini ketika nanti Pak Oki atau Pak Lutfi ditanya berkaitan ini, mungkin bisa kasih narasi gitu ya, tercapai gitu ya, misalnya gitu ya, tercapai Prof gitu ya, atau tercapai Pak gitu ya. Nah, nanti tinggal buktinya mana gitu ya. Oke, buktinya kalau di prodi TI apa yang ada gitu, misalnya di prodi TI nanti apa gitu ya, nanti bisa dijelasin sama Pak Handi, nanti Pak Handi bisa backup ya. Kalau misalnya yang bukan prodi TI gimana gitu ya, nanti Pak Oki yang bisa bantu backup gitu Pak. Nah, saya khawatirnya ini pertanyaan kepada dekanat gitu ya, nggak tahu juga ya apakah boleh dilempar ke prodi atau jangan-jangan di dekanat semua gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti diantisipasi. Kalau boleh dilempar ke prodi, saya siap backup gitu ya. Nah, khawatirnya kalau nggak boleh dilempar ke prodi, tapi hanya di dekanat, ya mau nggak mau Pak Handi yang lebih banyak mengerti prodi bisa bantu backup gitu ya. Dan misalnya Pak Oki juga dari prodi DKPDP juga bisa bantu backup. Gitu. Nah, ini nanti juga sama ke bawah gitu ya, semua KPI-nya ini saya bikin yang versi minimalnya gitu ya. Artinya sebenarnya ini tuh kita tercapai gitu ya. Cuma memang standarnya tuh kecil gitu ya. Bukan namanya tuh pengukurannya pakai angka kecil gitu ya. Ya tujuannya adalah untuk tercapaian gitu kan. Yang terpenting adalah tercapai seperti itu. Nah, nanti Rensa ini kan sampai tahun 2022. Artinya akan ada Rensa selanjutnya itu untuk meningkatkan kapasitas dari ini dari ukuran-ukuran ini semua. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, ini kok
kecil-kecil banget nilainya 1, 0 gitu, 3 gitu kan. Oh iya Prof, karena kita kan baru fakultas baru, jadi di atas ini dinarasikan sama Pak Homa, kita itu sebagai fakultas baru gitu. Nah, gini, saya baca. Nah ini, jadi fakultas ini baru berusia 2 tahun gitu ya. Nah artinya wajar saja targetnya itu belum terlalu besar gitu ya. Targetnya masih kecil-kecil gitu ya. Tetapi secara komponen terwakili semua gitu ya. Misalnya kayak prestasi, penghargaan gitu ya, prestasi gitu ya. Kemudian masa lulusan gitu ya, terus penelitian, pengabdian, misi dosen. Artinya secara poin-poin terwadahi gitu ya, tetapi secara nilai ukurannya masih menggunakan skala kecil gitu, karena kita masih usia yang baby born lah kayak seperti itu. Nah nanti setelah di Rensa ini kan habisnya tahun 2022 gitu ya. Nah akan dievaluasi untuk peningkatan kapasitasnya gitu ya, peningkatan nilai dari setiap pengukuran di KPI-nya. Gitu. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai ini ya jawaban kalau ditanya itu kecil-kecil banget gitu ya. Ya, yang penting kita tercapai Prof gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mengenai Renstra. Karena nanti ini yang KPI ini semua sudah mewakili kriteria yang ada di Borang, Pak. Jadi Borang itu kan isinya complicated, rumit gitu ya, detail. Nah ini kita coba buatkan resumenya gitu ya dalam bentuk KPI-nya. Sehingga nanti ini bisa jadi bahan bacaan kita gitu ya. Minimal 1 hari besok itu kita sama-sama mendalami poin-poin ini gitu ya. Seperti itu. Saya feel free aja nanti kalau teman-teman Pak Yuti, Pak Oki, Pak Andi besok misalnya WA, Pak saya mau nanya ini gimana misalnya tentang dana penelitian itu gimana, kok bisa tidak ada, tidak gitu, nanti saya siap bantu kasih keterangan gitu ya. Nah artinya gini, ketika misalnya di sini kan dana itu ada tetapi tidak terpenuhi gitu ya. Misalnya di tahun 2019 itu ada dananya gitu ya. Tapi di 2020 sampai ke sini tidak ada. Artinya dana penelitian itu kita mengusahakan sendiri gitu ya. Nah memang nanti ini menjadi ini ya menjadi catatan buat asesor loh kok bisa begitu gitu ya. Kita ceritakan saja apa adanya, bahwasanya memang kemampuan kita saat ini pemenuhannya di operasional seperti itu. Sedangkan penelitian ada, cuman belum maksimal gitu ya. Lebih ke sifatnya ke insentif publikasi. Nah sehingga proses penelitiannya itu dilakukan secara mandiri. Namun demikian kita trilogi sudah mencapai klaster utama di penelitian di tingkat nasional, sehingga itu menjadi fasilitasi juga buat teman-teman dosen untuk mendapatkan hibah di luar. Nah mungkin narasinya akan seperti itu Pak, ketika misalnya targetnya itu kok tidak terpenuhi gitu ya, tapi kita ada upaya gitu ya di balik itu semua. Nah kemudian laboratorium ya tadi sudah disinggung Pak Andi. Karena ini perspektifnya fakultas Pak, jadi kita kan melihatnya tidak hanya laboratorium IT-nya aja gitu ya, tapi juga ada DKV-nya, DP-nya. Nah, nanti dilihat dari perspektif fakultas terpenuhi. Walaupun misalnya katakan ya kan kurang tuh TI-nya sama SI-nya cuma dapat 2 lab ya Prof memang kondisinya di tentu di era pertama fakultas ini masih terbatas gitu ya. Nah nanti ada pengembangan selanjutnya seperti itu. Pengembangannya itu lebih kepada isi daripada isinya lab-nya gitu ya. Misalnya di-upgrade RAM-nya gitu ya. Atau misalnya di-upgrade software-nya seperti itu. Gitu.
Nah, itu mungkin bisa dijadikan jawaban juga kalau misalnya tadi pertanyaan oh labnya kok nggak berubah, bentuknya sama seperti itu. Isinya kayaknya dulu saya juga kayak gitu. Pas ke sono, terus sekarang nggak ada berubah gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih keterangannya seperti itu. Ya. Jadi memang karena kemampuan kita dengan body yang ada, itu lebih kepada operasional gitu ya. Sedangkan untuk investasi lainnya itu bertahap jalan seperti itu. Bilangnya gitu nggak apa-apa. Nah, saat ini sudah dicicil untuk upgrade beberapa komputer yang ada di lab gitu ya. Katakanlah dari 30 komputer sudah 10 di-upgrade spesifikasinya gitu ya. Nanti ini bertahap tahun ini semuanya di-upgrade seperti itu. Mungkin itu Pak jawaban-jawaban yang bisa diberikan. Nah, kemudian berarti nggak terpenuhi dong nanti capaian pembelajarannya kalau ditanya seperti itu. Nah, untuk itu kita ada strategi lain, Sob. Misalnya kita ada kerjasama dengan lembaga eksternal. Dengan ITB kita ada kerjasama untuk penelitian. Sehingga bila mana memang fasilitas penelitian kita kurang di filologi, itu dosen dan mahasiswa kita dapat support di ITB, bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Ya. Atau bisa juga menggunakan fasilitas konsorsium gitu ya, kan juga ada konsorsiumnya. Nah, seperti itu Pak yang bisa dinarasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ditanyakan, wah kok lemah, kok kurang gitu ya, itu kita kasih aja upaya kita apa gitu ya. Nah, memang yang paling relevan saya lihat dari kondisi ini adalah dengan mitra gitu ya, dengan mitra kerjasama gitu ya. Nah, itu contohnya tadi yang penelitian. Contoh lagi misalnya yang peningkatan animo mahasiswa gitu ya. Nah, kita punya biro admisi gitu ya. Terus kenapa trennya turun di TI misalnya gitu. Di TS-nya kok 33, sedangkan TS minus satunya 40 gitu ya. Nah, kita bisa terangkan buat karena kondisi kita saat itu belum menggunakan sosial. Halo, Pak Ayat. Hilang suaranya ya? Ya, suaranya hilang. Pak Yatfi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Pak Oki juga. Nanti biar kita lebih siap lagi untuk ditanyain asesornya gitu. Saya pun juga ya menyediakan catatan-catatan di sini. Jadi kalau misalnya apa, jawabnya apa gitu, Pak. Ya, dari hasil review. Ya, oke. Ya. Sorry Pak, tadi keputus ya. Keputus ya itu ya. Dulu. Sip. Iya Pak. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti kita dicecer mengenai kelemahan kita ya mungkin bisa dikasih narasinya kita ada upaya gitu ya, upaya kerjasama gitu ya. Kalau di pendidikan kita kerjasamanya itu untuk untuk pembelajaran mahasiswa itu kita alhamdulillah sebenarnya kerjasama dengan Google Pak. Jadi waktu zaman Pak Homa itu sudah diurus namanya Google for Education, GA. Nah, impact-nya adalah kita mendapatkan fasilitas dari Google. Sebagai contoh, kita dapat penggunaan email Google ya buat dosen dan mahasiswa itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menggunakan Google Classroom dengan full fitur. Ya Pandi ya, full fitur ya Google Classroom kita ya. Selagi Ya, menggunakan akun Trilogi yang sudah afiliasi sama Google. Nah, itu salah satu pendukung pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pendukung pembelajaran adalah dengan penerbit buku ya. Ada dua penerbit yang sudah kerjasama dengan kita, ada Andi sama ada Pena Persada. Dan itu impact-nya adalah tulisan-tulisan kita dosen mahasiswa
itu mudah dipublikasikan gitu ya, dan itu bisa menjadi bahan ajar gitu ya. Ada tulisan saya publis di Senat Persada sama mahasiswa, ada Pak Budi di Andi, ya, ada Pak Andi juga di Persada sama mahasiswa juga. Nah itu bisa jadi bahan ajar gitu ya. Itu juga salah satu kan fasilitas pembelajaran gitu ya. Dukungan pembelajaran. Nah, jadi memang katakan kita lemah di internal resources, tapi kita kuat dengan adanya dukungan interaksi sama itu. Nah, secara bertahap nanti internal resources kita juga akan menjadi kuat seperti itu. Itu Pak mungkin dari saya Pak, secara gambaran umum ya, nanti detail per detailnya teman-teman lihat di dokumen lensa itu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau misalnya ada yang ini gimana cara jawabnya ini ya, nanti boleh WA ke Pak Hamdi atau saya, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng atau di grup apa. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Ayat. Sebagai tambahan, besok pada waktu kita visitasi secara daring, nanti Bapak Dekan di sini jangan lupa buka WhatsApp for Web ya. Jadi kita bisa memantau, memberikan juga contekan gitu itu. Jadi kalau misalnya bingung atau apa, nanti coba kita bantu gitu ya Pak Ayat ya. Kita dalam satu ruangan nggak di Damandiri semua kita? Kita di ruang Damandiri semua Pak. Nah, kalau di ruang Damandiri semua, ketika misalnya saya dikonfirmasi ditanya-tanya, jelas saya akan banyak nggak tahunya tuh, karena misalnya pertanyaan yang sederhana saja seperti yang disampaikan oleh Bu Esti, misalnya bagaimana rencana pengembangan UPPS katanya. Nah ini belum ada terkristal di kepala saya itu mau jawabnya gimana gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Yang paling terpenting adalah Tridharma Pak. Tridharma Plus kalau kami menyebutnya begitu di TI. Tridharma itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian. Plusnya itu ada kemahasiswaan, kemudian ada kerjasama, ya, ada 2, sama rekognisi dosen, ada 6. Nah, kalau pendidikan tentu sudah jelas ya upaya fakultas dalam menjamin pendidikan di prodi itu tetap berlangsung, diantaranya dengan memiliki resources gitu ya. Resourcesnya kan ada 2, SDM dan sumber daya fisik ya, seperti lab, kelas gitu ya, dan sumber daya pendukung pembelajarannya seperti ruang terbuka buat mahasiswa, atrium gitu ya, fasilitas non akademik gitu ya. Nah, upaya dari fakultas adalah membangun koordinasi dengan biro-biro terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan prodi, Pak. Jadi minimal sekali kebutuhan prodi terpenuhi, misal seperti ruang kelas. Kita berupaya agar ruang kelas itu kondusif, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ruang kelas itu bersih, kemudian ruang kelas itu fokusnya itu jelas, bangkunya nggak rusak, gitu ya. Wifi-nya stabil. Nah, itu upaya fakultas membangun koordinasi dengan biro-biro terkait. Nah, itu untuk yang pendidikan dari aspek fasilitas. Nah, kalau misalnya dilihat dari yang sumber daya manusianya, kan ada 2 juga, yaitu dosen dan tendik. Untuk dosen, tentu kita mendorong juga buat teman-teman dosen ini bertambah kapasitasnya dengan cara 2 juga. Yang pertama melalui pengembangan dosen, ya, apakah itu bentuknya workshop, training, pelatihan, yang mana itu masih berkaitan dengan keilmuan di prodinya. Nah, yang kedua tentunya berkaitan dengan akademik. Dan akademik ini dilihat dari 2 hal juga. Yang pertama adalah jenjang pendidikannya. Kita mendorong supaya teman-teman ini lanjut studi, dan alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Asia University ya. Jadi teman-teman dosen sudah studi semua di sana, gitu ya, menggunakan jalur kerjasama. Kemudian juga dari kepakatan akademik, gitu ya, kepengurusan
pangkatan itu kita juga bangun koordinasi dengan Senat, dengan SDM, gitu ya. Sehingga sekarang semua dosen TI ya sudah lektor, gitu ya. Di usia satu windu Pak ya, kalau 8 tahun satu windu Pak ya, itu sudah lektor semua. Dan ini kan sebuah capaian yang bagus gitu ya, secara timetable akademik ini kan lumayan bagus gitu ya. Nah tinggal nanti 2 tahun lagi insya Allah didorong naik ke atas kepala seperti itu. Nah itu dari aspek pendidikan ya Pak Tridharma yang pertama. Nah nanti juga kalau misalnya bicara tentang referensi ajar ya itu nanti berkaitan dengan sumber-sumber referensi yang ada di perpustakaan, itu juga dibangun koordinasi untuk bagaimana koleksi jurnal update, koleksi buku bertambah gitu ya. Dan tentunya ada koleksi jurnal elektronik misalnya dari EBSCO, ProQuest yang kita sudah punya aksesnya seperti itu. Nah, itu pendidikan. Nah, nanti dari penelitian tentunya juga dilihat dari dua hal gitu ya, dari sumber daya manusia dan sumber daya fisik gitu ya. Nah, kalau dari sumber daya fisik pasti kita melihat fasilitas pendukung kegiatan penelitian gitu ya. Nah, memang saat ini fasilitas yang ada adalah komputer untuk pengolahan data. Nah, ada beberapa komponen-komponen yang belum disupport ya, seperti misalnya untuk produk-produk riset yang spesifik seperti penggunaan perangkat keras tambahan gitu ya, hardware tambahan. Nah, itu biasanya kita dorong dosen untuk mendapatkan hibah gitu ya. Nah, upaya institusi ya berkaitan dengan UPPS ya bekerja sama dengan LPPM gitu ya. Bagaimana memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan hibah baik ini Tatmas ataupun itu hibah PDP ataupun yang lain gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga dibangun kerjasama Pak dengan mitra seperti dengan ITB gitu ya, dengan UI gitu ya. Nah, sehingga kegiatan penelitian ini tidak semuanya menggunakan fasilitas teknologi gitu ya, tapi juga bisa resource sharing dengan institusi lain. Nah, itu dari aspek yang resource fisiknya. Kalau yang resource manusianya, kita mendorong supaya teman-teman dosen kita ini memiliki kualitas publikasi tentunya baik di level nasional ataupun internasional. Tujuannya apa? Membangun rekognisi supaya nanti berkelindan gitu dengan ketika butuh mencari hibah maka punya profil yang bagus gitu ya, karena mungkin sudah semuanya Scopus gitu ya, semuanya sudah bagus indeksnya dan citasinya tinggi gitu. Nah, itu dari penelitian Pak. Kemudian kalau dari pengabdian ya kurang lebih sama dengan penelitian ya, bedanya kalau penelitian ya kegiatan dalam hal pengabdian masyarakat. Nah, kemudian yang plusnya itu ada kemahasiswaan. Nah, kalau kemahasiswaan sudah jelas dukungannya itu terhadap input ya, sama mahasiswa yang masuk gitu ya. Kemudian mahasiswa yang sudah masuk itu tidak hanya kuliah gitu, tapi juga memiliki prestasi gitu kan, baik akademik ataupun non akademik. Nah, itu nanti dari fakultas koordinasi dengan biro-biro yang terkait, yang misalnya dengan biro kemahasiswaan, bagaimana nanti mendorong mahasiswa ini memiliki prestasi non akademik misalnya di UKM gitu ya, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya gitu ya, mahasiswa kita juara 1 di ajang paduan suara gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari kemahasiswaan itu kalau tadi mahasiswa masuk berarti PMB ya kan, kalau sedang kuliah dia punya prestasi, kalau udah lulus dia mudah dapat kerja. Jadi kita membantu mencari mitra untuk memberikan mereka pembekalan sebelum lulus, rekomendasi untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, job fair gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian setelah kemahasiswaan rekognisi dosen ya, rekognisi dosen itu lebih kepada bagaimana dosen ini tidak hanya aktif di dalam kampus, tapi juga punya kegiatan yang bermanfaat di luar sana. Ya, apakah misalnya Pak Handi menjadi asesor dari LSP Telematika, Pak Budi menjadi technical committee di konferensi internasional gitu ya.
Nah, itu adalah bukti-bukti dukungan dari fakultas untuk teman-teman prodi itu berkembang. Nah, itu aja Pak, gambaran umumnya Pak, big view-nya Pak, narasinya seperti itu. Wah, lumayan panjang lebar juga ya. Iya, artinya kita lihat dari Tridharma aja dulu Pak, Tridharma plus 2 tadi itu. Kalau itu udah ini dapet ininya di kita enak aja gitu, ngalir aja di otak kita gitu Pak. Ya, bisa, Pak. Sama ini mungkin gimana? nambahin sedikit nih Pak Ya. Ayat, Pak Anies, monggo. Pak Yoti. Biasanya kan kita juga sempat ngobrol sama Pak Andi nih. Biasanya kan gaya asesor itu selalu begini, saya sudah baca borangnya udah oke lah, saya udah lapar luar kepala. Dia pasti bilang setelah borang ini apa yang sudah dilakukan nih. Mungkin ini kan kalau ada model pertanyaan itu mungkin yang banyak bisa membantu menjawab kan Pak Handi sama Pak Yoti ya. Pak Yoti sama Pak Handi, apakah perencanaan berikutnya itu mengarah ke continuous improvement atau seperti apa? Itu gimana tuh Pak Ayat? Oke, baik Pak. Quality improvement itu ada focal point-nya Pak. Jadi kalau kita lihat dari 9 kriteria ini kan sebenarnya kita cukup ambil sampling satu persatu ya dari 9 itu. Kita coba cerita gitu ya. Kalau dari aspek visi gitu ya, visi itu kan keywordnya kan kalau kita lihat kan unggul ya. Nah unggul itu bisa kita ambil dari salah satu buktinya adalah prestasi ya. Apakah itu prestasi dosen ataupun mahasiswa gitu ya. Nah prestasi dosen kita bisa ambil dari bahwa kita bisa ambil dari pencapaiannya dalam Tridharma gitu ya. Kalau dari Tridharma ya pendidikan misalnya gitu teman-teman sudah lektor. Kalau dari penelitian sudah fokus semua. Kalau dari pengabdian juga sudah rutin setiap semester gitu ya. Nah itu kan sudah satu aspek gitu ya unggul di di bidang pendidikan. Nah nanti di bidang penelitian ya, di bidang pengabdian dan di bidang kemahasiswaan gitu ya. Nah itu contohnya Pak, simpelnya begitu satu ya, kriteria satu. Kriteria 2 kita bicara tata pamong gitu. Nah apa nih focal point dari tata pamong kita? Tata pamong kita secara secara kondisi existing masih menggunakan konsep tersentralisasi gitu ya dan terkoordinasi gitu ya. Nah, tapi kita memiliki focal point. Focal point-nya apa? Focal point-nya dengan kondisi seperti itu fakultas jadi lebih fleksibel untuk mengembangkan prodi gitu ya. Misalnya gini, ketika misalnya kegiatan PMB gitu ya. Kegiatan PMB yang umumnya kan desentralistik di biro gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, prodi juga bisa ikut mengembangkan prodinya gitu ya, yang berimpact pada PMB-nya gitu ya. Misalnya prodinya kerjasama dengan platform seminar gitu ya, atau prodinya menggunakan metode IG Boost dan FB Ads, dan itu disupport sama biro admisi sehingga dampaknya berasa tuh. Dari tahun 2019 kita cuma punya 3 mahasiswa baru, tapi di tahun 2020 naik jadi 56 orang kan gitu ya mahasiswa barunya. Nah itu kan impact daripada fleksibilitas yang dilakukan oleh fakultas gitu ya, dalam hal ini tata pamong seperti itu di dalam organisasi gitu ya. Jadi fakultas fungsinya sebagai bridge gitu kan antara prodi dengan biro gitu, sehingga bisa aksel ininya program kerjanya. Nah, contohnya itu Pak, kalau di tata pamong. Nah, kalau di kemahasiswaan, nah ini udah jelas pasti ya prestasi mahasiswa, langsung aja bilang kita tercapai mahasiswa ada juara internasional gitu kan, publikasinya juga internasional, bahkan mahasiswa kita ada yang punya Scopus gitu kan. Nah, itu udah focal point di kriteria 3 mahasiswaan. Nah, masuk kriteria 4 SDM, focal point-nya udah jelas. Kita ada dosen kita yang dulunya cuman S2 AA, sekarang S2 lektor sedang kuliah S3. Nah ini kan artinya sudah improvement gitu ya, improvement tinggi
fakultas dalam hal ini memfasilitasi gitu ya prodi untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S3 dengan dengan mudah seperti itu by research gitu kan di Asia University. Ya. Nah itu focal point di nomor 4 ya, di SDM gitu ya. Nah berikutnya juga focal point di nomor 5 keuangan. Nah focal pointnya apa? Hibah gitu ya, kita sudah dapat hibah cukup tinggi, bahkan kalau dikalkulasi bisa 1M gitu, 1M lebih dari hibah penelitian dan pengabdian gitu ya. Dan ini sudah capaian yang luar biasa gitu ya. Improvement yang luar biasa gitu. Dulu kita nggak seperti itu, sekarang kita bisa seperti ini gitu ya. Nah kemudian di kriteria 6 pendidikan. Nah ini juga improvementnya apa? Improvementnya adalah kurikulum kita yang dulunya masih kurikulum yang sifatnya silabus, ya kan, silabus based. Sekarang kita sudah menggunakan RPS dengan kurikulum outcome based education (OBE) gitu ya. Nah, dulu kita belum punya pengukuran CPL, kita sudah punya pengukuran CPL gitu ya, dengan mereferensi ke Aptikom, ke IABI gitu. Ini kan sudah improvement dalam proses pendidikan kita gitu ya. Artinya kurikulum kita ya baik secara struktur ataupun konten itu mengalami update gitu, perkembangan gitu. Nah itu dari segi kurikulumnya. Dari segi bahan ajarnya juga meningkat. Dosen-dosen kita sekarang sudah punya 20 buku sebagai bahan ajar gitu ya. Dulu mungkin belum punya buku gitu, sekarang udah punya buku yang ditulis sendiri, dan ini kan memperkaya referensi pembelajaran seperti itu. Bahkan hasil penelitian dosen itu masuk menjadi materi ajar. Ini kan juga suatu perkembangan yang luar biasa gitu, yang tidak ada di periode sebelumnya, sekarang sudah ada. Gitu. Nah, kemudian juga dari aspek dukungan fasilitas gitu ya. Kalau dulu ya cuma hanya kelas dan lab biasa, sekarang ada kelas, lab, dan ada tempat belajar di luar gitu ya. Mahasiswa kita bisa belajar di ITB gitu ya, dengan model kerjasama. Mahasiswa kita bisa belajar di industri dengan model kerjasama. Apalagi sudah diterapkannya kurikulum MBKM gitu. Ini menjadi lebih Pak Ayat, halo. Pak Yotvi atau Pak Oki? Pak Terus Andi, lagi saya ya? inginnya nanti ketika ada pertanyaan ke saya, yang lain siap-siap mencarikan ininya, di mana lokasi jawaban yang harus saya ini kan. Kalau saya search gitu mungkin butuh waktu ya. Tapi kalau misalnya di sekitar saya teman-teman membantu, Pak Yofi buka LED halaman sekian, nah nanti saya langsung Iya. langsung hilang lagi saya Pak. Ya hilang lagi. Bentar Pak lagi Oki saya. juga hilang. Iya, nah itu Pak. Nah kalau pengabdian ya kita focal point-nya adalah pengabdian itu focal point kita adalah kita berhasil menjadi tim pendamping dari perusahaan luar negeri soft landing ke Indonesia untuk pengembangan teknologinya gitu ya. Itu perusahaan Exidic gitu ya. Nah, berarti kita punya yang tadinya mitra kegiatan pengabdian kita itu biasanya lokal gitu ya, kelompok masyarakat. Justru sekarang kita sudah bermitra dengan perusahaan luar negeri gitu, dan ini kan satu perkembangan yang luar biasa gitu ya, untuk aspek pengabdian. Nah, kemudian untuk aspek luaran dan outcome justru itu lebih banyak peningkatannya. Kalau dulu kita belum punya lulusan di periode akreditasi sebelumnya, kita udah punya lulusan kita kerja di bawah 6 bulan gitu ya, dengan pekerjaan semua sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan pengguna lulusan menyatakan puas gitu ya menggunakan talenta dari lulusan ProTI gitu ya. Nah ini kan sudah satu perkembangan gitu ya. Nah itu Pak, jadi kita melihatnya itu aja gitu ya, focal point dari setiap kriterianya. Kalau kita kejawantakan semuanya kan capek kita ya. Nah kita ambil yang bombastisnya aja seperti itu. Begitu Pak. Termasuk ini Pak Ayat kan dulu terakhir akreditasi belum fakultas ya?
Ya, masih kelompok Untuk tata program pamong itu studi. mungkin Ya. bisa diinginkan ya. Ya, bisa disampaikan pada waktu itu kan kita masih kelompok program studi apa ya, apa kelompok keahlian Pak itu Pak. Nah, kemudian sudah ada fakultas gitu. Itu juga satu perkembangan yang luar biasa gitu. Itu, Pak. Jadi ceritain aja Pak, umur fakultas kita baru baby born gitu kan ya. Baru terbentuk tuh 2017 akhir Pak ya kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau dihitung sampai tahun 2021 ini umurnya baru berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun, satu periode gitu ya. Seperti itu. Tapi perkembangannya udah luar biasa. Monggo Pak, kalau ada yang mau di ini Pak, ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Hayat. Pak Yatvi, apakah ada yang mau ditanyakan Pak Oki? Saya kalau ditanya capaian UPPS yang dilaporkan itu ada nggak di slide yang Pak Oki kirim kemarin? Pak tadi? Gimana Pak? Kalau ditanya capaian UPPS yang dilaporkan gitu, dari slide yang Pak Oki kirim tadi itu ada nggak termuat di situ? Yang sudah ada kayaknya yang tentang peningkatan kapasitas dosen ya, itu ada tuh. Di situ udah ada tuh sherdosnya berapa, yang TI ada, yang DKP ada gitu ya. Terus kalau yang lain-lainnya dukungan-dukungan yang tadi disampaikan Pak Hayat, kayaknya saya belum dimasukkan tuh. Cuman terakhir yang saya masukin tuh proses arah pengembangan yang kita harapkan itu Pak paling. Sehingga kita mencoba mengkolaborasikan 4 prodi ini, paling baru segitu. Kayaknya ada mau ditambahkan nggak tuh Pak Hayat sama Pak Andi? Ya nanti saya siap-siap aja nanti minta bantuan ke siapa aja, ke Pak Oki, Pak Handi mungkin ya, tentang hal-hal daripada saya nanti gagap nggak bisa ngomong Jadi apa. itu kan fasilitasi dari fakultas. Kemudian kerjasama dengan ITB itu juga fasilitasi dari fakultas. Gitu. Dengan ITB itu dengan Pak Ari, Pak Oki, Pak Ari Setiaji. Pak Ari Setiaji itu teman dekatnya Pak Inta. Nanti Pak Oki bisa terangin begitu aja. Gitu. Oh, seangkatannya? Angkatan Pak, kawan dekat Iya. mereka. Oh, Bahkan anak didiknya Pak Inta itu dulu pernah bikin game, itu bareng sama anak didiknya Pak Ari. Bikin game angklung. Ada game tech itu ya? Game angklung itu Pak. Nah itu sensornya itu yang bikin anaknya Pak Ari, desainnya anaknya Pak Inta. Iya. Saya dapat Artinya kalau dari kita bilang kira-kira bentuk kolaborasi semacam itu juga yang ingin kita lakukan di Trilogi kayaknya relate ya, Pak? Ya, relate. Jadi bentuk kolaborasi itu yang direplikasi ke Trilogi gitu. Impact-nya apa? Impact-nya Prodi TI membuatkan sistem yang yang buat DKPDP itu Pak, yang gimana Pak? Halo, Pak Hayat? Hilang lagi Pak Hayat. Bekasi lagi hujan kayaknya. Oh iya. Tadi juga saya keputus karena lagi di basement. Iya. Nah itu Pak, kan buktinya kan dari TI pernah bikinkan itu aplikasi buat di DKPDP. Itu kan juga riset bareng itu. Gitu. Itu bisa dipakai gitu ya. Atau mungkin yang itu Pak, yang riset saya sama Mas Rama sama ya Mendebel itu kita ceritain aja ya sebagai ceritain aja gitu. Bahwasannya waktu itu Prodi TI mengembangkan smart band, ya kemudian desain 3D dan packagingnya itu dari Prodi DT gitu ya. Jadi bentuk kerjasama itu kita belajar dari ITB. Gitu.
Termasuk kayak aplikasi tugas akhir itu ya, nanti kan bisa Ya, diciptakan ya. misalkan ada hak ciptanya juga saya laporkan tuh Pak, saya masukin ke Bapak. Iya, itu ada ya. Iya, ya, saya lihat di hak cipta Ada. itu udah daftar ya. Ada itu. Nah, itu kan Jadi kalau bentuk kita ngomong itu nanti Pak Ayat bisa Pak Ayat minta tolong dibantu, itu ada ya buktinya ya, misalkan. ada di Mantap. gitu. Nanti Pogi bisa jelasin gitu ya. Ya dampak dari kerjasama itu luar biasa gitu kan. Apa namanya, budaya risetnya itu ke bawah. Kira seperti itu. Ya, Nah, mungkin itu Pak Oki yang kalau Pak Yoti kalau misalnya mau ditanyain sama asesor ke arah situ, Pak bisa langsung aja kedua hal itu aja, HIU sama ITB itu juga udah banget, bagus banget lah itu. Gitu. Itu dari segi kerjasama ya. Ya, itu jadi kan UPPS ini kan sifatnya kan mainnya ini Pak, bukan apa ya, bukan operasional, istilahnya itu saya bilang apa ya, bukan kerjaan installer lah gitu ya. Jadi kerjaannya kan bagaimana memfasilitasi kan gitu ya. Betul nggak Pak? Jadi Itu zaman kalau Pak Oki ya, kerjasamanya dengan ITB dengan zaman Pak Oki ya. Pak Oki, Pak Oki sebelumnya kali Pak Homa kali. ya. Oh, Pak Homa ya. Pak Homa. Cuman Pak Homa. Dan ITB itu sama Pak Homa. ada hasil pelaksanaannya sih sebetulnya yang itu. Kalau yang AIU sama Pak Oki ya. Yang mana? Asia University. Sorry, ya sisi IT. AEU. Oh, AEU, iya, tapi Nah, di itu kan tingkatnya kan universitas ya. Iya. Zaman Tapi nggak zaman apa-apa, saya, Pak. tapi Iya. Inisiasinya di fakultas aja. betul. Ya kan tetap gini, benar tadi Pak Ayat sampaikan, ini mungkin sebagai gambarannya juga Pak Yoti dan Pak Handi kan, UPPS kita itu memang sedang dalam masa peralihan kalau pandangan saya ya. Karena sepenuhnya desentralistik pun enggak, kita masih banyak, tadi Pak Ayat sampaikan, kita harus banyak kerjasama dengan SDM, dengan kemahasiswaan, prasarana, dan keuangan segala macam gitu ya. Jadi prosesnya memang kita memberikan, benar sekali Pak Ayat bilang, ini memfasilitasi dengan segala keterbatasannya karena masih baru gitu. Itu kayaknya masih layak ya Pak Ayat ya. Kita bilang kita masih baru lah, baru 4 tahun ya, 4 tahun berjalan kemudian ya. Masih baby born, kayaknya masih wajar sih Pak gitu, butuh kerjasama. Jadi fungsi fakultas itu lebih kepada mencari jejaring gitu ya, untuk mensupport Tridharma Plus dari prodi-prodi yang ada di bawahnya. Mungkin itu aja Pak Yoti, ininya narasinya Pak. Sedangkan nanti yang lebih ke operational day to day-nya di prodi gitu. Misalnya bagaimana kita udah bantu nih kerjasamakan dengan ITB, ya kan? Nah, tentu prodi harus kasih pekerjaannya gitu. Misalnya prodinya mendapatkan hibah bersama ITB, keluaran penelitiannya sesuai dengan yang diarahkan oleh ITB gitu. ITB-nya itu pusat penelitian TIK Pak Oki, di gedung PAU. Ya, pusat penelitian TIK ya, PP ya, TIK. Jadi di gedung PAU belakang itu dia banyak PP itu Pak, ada PP TIK, ada PP Energi, PP Telekomunikasi, banyak PP. Udah hampir nyebrang tuh, ada radio dulu di situ. Iya, gitu. Di seberang perpus ya kalau nggak salah ya, PP ya, itu. Betul. Nah, di situ Pak, itu semua PP di situ. Saya waktu itu ke sana. Nah, ini pertanyaan bukan ini di luar ini, Pak asesor pertama kita yang dari ITB itu dia senang didekati dengan kita sama-sama nih, atau mendingan strict profesional Pak Ayat? Kalau pandangan Pak Ayat atau Pak Handi nih, kan kemarin asesornya sama ya? Profesional Pak. Profesional ya, artinya kita batasi aja kedekatan itu ya, nggak usah terlalu. Profesional banget ya Pak. Tapi Pak Saiful Akbar itu, kalau saya lihat di bio-nya, dia itu satu alumni sama Pak Ari, S3-nya di Australia. Di mana? Halo?
Pak Ayat putus lagi kayaknya ya. Pak Ayat, Iya, halo, tes. silakan. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya TB-nya dengan bagaimana, dengan siapa, ya Bapak bisa jelasin Pak Haris Setiaji gitu ya, dari PPTIK gitu. Nah, saya yakin dia kenal dekat lah, karena masih satu alumni. Halo, tes. Ya, makasih Pak Yat. Ya. Oke. Mungkin gitu Pak Yoti, kalau misalnya nanti ditanyakan fungsi fakultas saat ini yaitu, nah selain itu juga untuk menjembatani dengan biro-biro lain Pak, dengan biro Sarpras, biro SDM, biro keuangan, kemudian biro perpustakaan gitu ya. Nah, Ya. untuk memfasilitasi kebutuhan prodi gitu. Jadi fungsinya fakultas selama ini untuk periode pertama ini lebih ke situ. Nah, nanti untuk range berikutnya mulai fakultas lebih kepada masuk lebih jauh gitu ya, untuk apa misalnya Pak, kalau periode kedua itu biasanya apa ya kalau fakultas itu? Apa itu? Tahap kedua. Ya, kalau misalnya kayak apa tuh zaman Pak Harto dulu kan ada tuh Pak perlimatan tuh. Repelita. Repelita 1, 2, 3. Anggap aja ini kita baru Repelita 1 nih. Repelita 2 tuh kira-kira ngapain Pak? Nah itu. Ini Pak ya, desentralisasi Pak ya. Apa namanya tuh? Pangan apa tuh itu Pak yang tuh pernah bilang? Subsidi pangan, subsidi apa namanya? Surplus pangan apa namanya? Swasembada. Swasembada pangan. Nah, itu. Kemandirian. Nah, gitu. Mungkin periode kedua adalah kemandirian fakultas Pak gitu. Dalam hal misalnya lebih mandiri dalam bekerja sama gitu ya. Bisa mengeluarkan SK gitu. Mungkin itu kalau ditanya, apa nih periode kedua apa gitu. Kedua ya kita kemandirian. Ya. Desentralisasi fakultas gitu. Mulai dari pengelolaan SDM-nya gitu. Yang tadinya masih sentralistik, kita bisa mengelola SDM sendiri gitu ya. Punya staf adak sendiri, punya staf SDM sendiri gitu ya. Mungkin itu Pak ke depan di Repelita kedua. Ya. Tuh. Tapi nggak tahu kalau ada mau tambahan monggo Pak. Ya, sambil saya mikir-mikir juga. Ya. Kira-kira apa lagi tuh Pak Oki yang akan ditanyain Pak soal fakultas Pak? Sementara sih kayaknya gambarannya sih udah oke nih Pak Ayat. Maksudnya mudah-mudahan aja tinggal kita apa ya. Saya coba nanti pelajari lagi. Maksudnya kita coba tanya-tanya yang kritis saja apa. Kita kritisi agak keras buat kitanya. Jadi kita tahu bolong-bolongnya di mana. Kayaknya gitu ya Pak Ayat. Iya. Kalau narasinya sih udah oke lah seperti yang kita sampaikan kemarin waktu ketemu hari Senin itu ya. Iya. Jadi udah oke menurut saya narasinya ke situ kan tinggal kita coba nyiapin aja siapa tahu ada pertanyaan yang agak nakal gitu ya. Nyecer ke sana gitu. Intinya sih kalau saya sepakat kita balik lagi aja bahwa ini masih baru, masih banyak diperbaiki. Jadi kalaupun ada yang nggak bisa kita jawab, mendingan kita bilang terima kasih atas masukannya gitulah kira-kira kalau saya. Betul. Gimana? Betul. Setuju Pak. Lebih baik seperti itu. Oke, siap. Oke, Pak Yat, sip, mantap. Ya, Pak Yati, mantap ya. Oke, sip. Sip. Dari Pak Handi mungkin watek baru. Wah, nggak ada. Ya itulah. Monggo Pak. Ya kita nanti saling bantu-membantu lah ya. Karena kita kan juga masih awam gitu ya. Awam mengenai apa namanya UPPS gitu. Takutnya nanti kita banyakkan kontennya itu di prodi. Nah itu dia yang aku takutkan itu. Karena
aku lebih concern kan selama ini concernnya ke prodi gitu loh. Gitu itu. Jadi takutnya tadi itu ya itu kan prodi TI, yang lain gimana? Nah gitu itu. Nah mungkin gini Pak, kalau prodi lainnya sebenarnya secara gambaran kan nggak jauh beda ya Pak ya antara TI, SI, DKP, DP gitu ya. Secara daily activity-nya kan kurang lebih sama. Gitu ya. Kayak misalnya di DKP dia juga ada prestasi, gitu ya. Di DP juga ada prestasi. Cuman bedanya apa karakteristiknya Pak Yogi ya. Kalau misalnya TI sama SI lebih banyak prestasinya ke publikasi, ke riset. Kalau di DKP-DP lebih ke karya pameran. Nah, tadi bisa diceritakan juga Pak Oki. Bahwasanya memang akhirnya si prodi ini terbentuklah warnanya masing-masing gitu, karakternya gitu ya. Nah, cuman ya tetap apa namanya itu capaiannya kurang lebih sama lah gitu. Nggak terjadi apa ya perbedaan yang drastis. Oh, nah, kalau ini terlalu tinggi perbedaannya sama ini. Gitu. Jadi hampir rata-rata sama. Gitu. Nah, mungkin itu kali ya Pak ya. Apa namanya? Agar nanti Pak juga mudah nanti ketika menjawab itu. Oke. Jadi kalau misalnya boleh mempermudah ya Pak ya, Pak Oki minta tolong dong itu apa namanya slide-nya tolong diteruskan. Karena slide itu jujur mempermudah sih. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain, paling enggak Pak Yotvi itu punya scrolling apa namanya kepean. Kalau dalam bahasa Jawa itu kepeannya apa ya? Contekan. Contekan kayak gitu itu. Jadi menurut saya itu mempermudah Pak Yotvi itu untuk apa namanya bukan hanya Pak Yotvi ya, saya juga untuk menjawab pertanyaan dari asesor gitu. Kayak apa prestasi dari yang lainnya. Kok ini jangan sampai gini, nanti kita menganak emaskan prodi TI. Ya, jangan. Yang dibahas prodi TI mulu gitu. Yang lain mana gitu loh. Itu yang aku takutin sih karena kan ini kita berperan sebagai UPPS ya atau pengelola program studi kayak gitu. Program studinya kita ada 4 gitu. Jadi memang harus apa namanya balance seimbang gitu loh. Ya betul, setuju Pak. Tadi itu berarti bisa saja sampai saya lengkap ke pengembangan yang jadi hub kreatif itu ya. Maksudnya kita ambil singkatnya namanya hub kreatif, tapi kolaborasi antara SCTI ilmu komputer dengan desain gitu ya. Jadi karakternya dua, betul ya. Prestasi-prestasinya aja paling saya yang belum itu prestasi-prestasinya tuh yang belum saya saya tuangkan ke situ, mana yang mau diceritain gitu. Kalau setelah itu sih kayak terus apa lagi ya, kira-kira apa lagi nih Pak Handi yang mau bisa tambah selain tadi biar seimbang nih prestasi-prestasinya, terus itu apa lagi ya? Pembiayaan prodi UPPS itu pertama, keluarnya uang keluar untuk pengelolaan program studi. Nah itu harus pengelola program studi. Jadi ada empat kriteria untuk apa namanya dari segi pembiayaan. Nah kayak gitu itu. Jadi empat program studi itu ditampilkan TI itu seberapa banyak. Nah kayak gitu itu. Terus penelitian. Nah penelitiannya itu dari 4 program studi kayak gitu itu. Oh bisa. Saya udah nemu nih di Sinta kemarin tuh belum sempat saya konversi, tapi saya udah ketemu ada 4 itu kan ya. Jadi kalau secara umum sih, misalkan untuk IPU itu urutannya TI, SI, kemudian DP, DKP belum tuh, sedang dalam proses. Itu bisa kali ya kita masukin sebagai luaran gitu ya. Terus tulisannya dan lain sebagainya mungkin bisa ya saya tambahin. Itu ada sih datanya yang kira-kira menonjol aja kan. Iya, yang menonjol aja Pak. Jadi ya bisa aja kayak tadi itu kan kita ngomong tentang UPPS ya Pak ya. Jangan sampai cuma ngomong prodinya doang gitu loh Pak. Gimana Pak Andi, sorry?
kita ngomong UPPS. Betul. Jangan sampai kita hanya ngomong prodi TI-nya doang. Iya. Seperti itu. Ya, Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Oki ya. Ini saya share screen sedikit. Ini mungkin bisa ditambahkan ke mungkin di slide-nya ya untuk KPAN tadi itu ya. Ini di Sinta, ini teknik informatika. Nah, kayak gini nih. Ternyata ada peningkatan nih, kayak gitu itu ternyata Scopusnya meningkat, citasinya juga meningkat dari tahun per tahun gitu. Itu emang sombong TI, Pak. Nyun saya memang bener, Pak. Karena kalau lihat yang DP jauh, Pak. Tapi nggak apa-apa, Bukan, saya Pak. akan ambilkan itu. Oke. Bukan, Pak. Saya ngikutin apa kata Pak Homa, Pak. Lebih baik GR daripada minder, Pak. Betul. Nah, itu. Kan kata orang TB begitu, Pak. Bapak Oke, berarti kita ambil dari situ ya untuk penelitian ya. Ya, Ini saya minta dibantu itu Pak Handi, Pak Ayat yang sulit itu data utuh pengabdian. Nah, itu saya agak nah kesulitan itu pengabdian itu ada kita sama Exidik yang paling menonjol, Pak. Saya kirimin ya, ntar. Ini dikirimin, Pak. Di sini dengan DKP juga kan banyak ya Pak Ayat, dengan Bu Ernest, dengan Bu Rati, Bu Bayinya juga. Ya. Jadi Pak Oki ini kalau mau cari di Sinta, buka Sintanya dulu, lalu departemen Pak. Aman. Ya, siap. Oke, aman. Udah ya. Nah, nanti di sini ketik lengkap kan? Ya, kemarin saya ngecek lengkap lah ya. Bahkan serdosnya jabatan fungsional segala macam lengkap situ kan, citasi ya. Oke. Mantap. Oke. Ini teknik komputer salah. Sistem informasi S1. Sistem informasi, Pak. Itu di halaman pertama saya kemarin lihat. Ya udah, gitulah. Oke, sip. Pokoknya gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, itu dari saya. Jadi mungkin dari Sinta bisa. Terus prestasinya itu loh, saya kalau prestasi biasanya kan kita nonjol dapatnya dari mana? Nah, ini kalau saya biasanya lihat prestasi mahasiswa itu dari Instagram. Di Instagramnya ini siapa namanya? Unif _trilogi ya. Trilogi Unif. Nah, di sini ini biasanya ada selamat gitu kan ya? Ya. Nah, ini kalau misalnya kita, ini. Iya. Oke, kita sepakat aja di situ ya untuk mahasiswa untuk sementara kan nggak harus semuanya diceritain ya. Ya enggak sih, tapi kita bisa bilang bahwa kita mempunyai prestasi mahasiswa. Prestasinya kayak apa? Paling enggak secara umumnya aja kayak gitu itu. Oke, mantap. Ini paling enak nih Poki ngeliatin dari Instagram aja gitu ya. Ya, betul. Di sini ada DKV kan maksudnya kemarin saya lihat. Ya, DKV. Ada DP ada juga. di DKP ada. TI juga ada di sini 0, 1, 2 gitu kan. Mana ya? Ini selamat nih. Nah, prestasi kan? Ini prestasi, Pak, kan gitu. Nah, itu. Tapi kebanyakan dari TI ya. Sombong. Angku gitu. Enggak. Yang di kafe tadi di atas ada, Pak. Nah, ini tuh ini bagus nih kolaborasi nih. Ini kolaborasi. Nah, nih sama Pak Oki nih. Apis. Ya maksudnya prodinya Pak Oki. Gitu loh. Ya. Nah, itu ini bisa ditampilkan itu Pak Oki. Nah, mungkin gini Pak Handi, nanti Pak Handi di bagian yang nampilin nanti ketika ditanya Pak Handi share screen, terus Pak Oki atau Pak Yoti langsung bacain gitu. Ya nanti coba dibuat dulu tadi itu. Simulasinya gitu aja. Kita buat bahannya dulu lah. Bahannya dulu, betul. Nih, misalnya ini juga aktivitas ya, open house dengan podcast gitu ya. Saya yang tahu itu cuma ini prodinya saya doang ya. Saya takutnya cuma itu loh, Pak. Karena saya prodinya itu ini, saya takutnya cuma fokusnya ke prodi. Asedas tuh, Pak. Asedas di atas tuh. Asedas itu ada DKP. Oh, ini ya. Ini DKP tuh, Pak. Oh ya. Nah, gitu. Nanti bisa dilihatin. Oh ya, ini DKP DP. Betul. Virtual itu Pak ya, waktu ya Expo ya, Pak. Expo ya tahunan dengan Malaysia. Internasional loh Pak, itu internasional. Oh iya, Malaysia sih. Mana ya? Pokoknya Malaysia saya ingatnya itu. Oke. Saya lihat tuh sabutan Pak Oki dalam bahasa Inggris keren sekali. Oh iya? Keren. Pelepotan, Pak. Terlalu keren, Pak. Itu. Nggak sanggup saya kayak gitu, Pak.
Itu power of contekan, Pak, betul. Contekan juga. Nah, ini juga, ini kan SI gitu ya. SI-nya. Nah, ini SI-nya. Jadi ini kayak apa namanya, pengabdian juga ambil dari sini kan, pengabdian ini ya mungkin ya. Ya. Mungkin ada kaprodinya ngobrolin tentang ini membangun startup digital kayak gitu itu. Ya mungkin Pak Andi nanti yang menavigasi bukti-buktinya di IG ataupun di website. Nanti Pak Oki atau Pak Yotvi yang ngedongenginnya gitu. Ya boleh juga. Ini juga, ini TI juga ini. Ke bawahnya saya takut banyak TI, ini juga TI. Jadi disingkat aja kalau itu. Ini juga TI. Iya. Terus ini juga TI, JISA. Kita punya jurnal ya Pak ya. Kita punya jurnal JISA ini Pak. Jurnal kalau fakultas ada 2 Pak. JISA Fakultas. ada 3. JISA, Singularity sama jurnal SI itu apa namanya? Saya lupa. Jurnal Sistem Informasi masalah JS. Nah, jurnalnya itu bisa dilihat dari sini. Saya cari affiliation, lalu trilogi ya. Nah, trilogi. Nah, ini klik ini kan. Lalu ambil ke jurnal. Jurnalnya itu nih 4 ini, diklik. Lalu ini yang ada di sini. Ini yang udah terakreditasi Sinta. Ya. Bisa gitu. sama ini TI, ini SI. Nah, gitu itu. Nah, ada satu jurnal namanya Singularity. Gini. Buka aja jurnal trilogi, Pak. Itunya keywordnya jurnal. Oh iya, jurnal. Nah, ini. Singularity. Jasing. Nah, disingkat Jasing. Bukan pesing lah. Yang penting bukan pesing. Jasing. Itu Jasing nih. Nah, ini gitu ya. June, November gitu. Tapi ini update nggak ya? Update ya? Ya, update Pak, itu kan update. Pak. Juni ya, oke. Update ke Pak Erik sama Bu Junita itu. Karnya coba kita lihat. Harusnya ada karnya juga. Banget sih Pak. Ya nggak, maksudnya kita sebagai fakultas gitu kan, kita harus ngasih tahu ini apa kayak gitu itu. Ya kalau ini kan mau wadahi DKPDP Pak. Ya DKPDP sama TI juga ada loh. Karena saya pernah masukin 2 artikel di sini. Oh iya ada. Nih. Oh iya ada. Tugas PBO nih. Iya. Gitu. Masukin lagi lah Pak. Ya enggak, nanti deh. Buat memperkaya. Ya nanti. Gitu. Ya Pak ya. Kita punya jurnal juga. Kita punya apa namanya? Kalau di Sinta nggak bisa fakultas Pak ya? Nggak bisa. Kalau di Sinta cuma universitas sama prodi. Coba prodinya nanti dibuka aja Pak, prodi DKP, DP, TISI gitu, biar kelihatan nanti. Ya, jadi mungkin ada satu slide yang nampilin 4 prodi tadi. Oh iya. Kayak gitu itu. TI, SI, DKP, DP, jadi kelihatan di Sintanya. Jadi di rank Sinta seperti itu, kayak gitu. Gitu Pak. Jadi Pak Oki gitu ya. Siap. Tuh. Jadi mohon bantuannya juga untuk apa tuh namanya, ya kita diselesaikan dulu deh yang kemarin ini slide-nya itu supaya bisa bantuin kita, saya Pak Yotvi untuk nantinya juga menjawab gitu loh. Oke, siap. Gitu. Pak Ayat ada tambahan lagi mungkin? Mungkin so far oke Pak ya. Oke. Nanti perlu disiapin juga Pak Oki nanti ini apa namanya kekuatan dari setiap prodi gitu ya. Kalau di KPDP kekuatannya di mana? Ya. Di karya, di prototype, di apa? Misalnya produk, gitu ya. Nah itu nanti bisa disampaikan juga Pak. Kalau di TISI lebih kepada publikasi, paper base. Iya betul Pak. Itu ya karakter SI dan TI mirip ya. Jadi saya sih sebenarnya agak blong itu di SI ya. Mohon dibantu ya Pak Andi ya. Kalau DP di kafe sih insya Allah dah.
Ya, nggak bisa apa-apa. kita cover. Siap, kita akan bantu juga untuk yang di SI juga. Ya, itu Nah. aja sih. Oh ya, ini rekamannya ini nanti akan saya upload. Saya rekam, saya upload private di YouTube. Nanti kalau Bapak-Bapak ingin mendengarkan rekamannya tadi, terutama penjelasan Pak Ayat yang begitu sangat bagus gitu ya. Itu nanti bisa didengarkan lagi gitu ya. Oke, mantap itu. Ya, nanti akan di upload ke YouTube Prodi Teknik Informatika. Nah, itu. Siap. Di share link-nya ya kita kan ya. Ya, share link, tapi ini private, cuma share link-nya aja. Untuk kalau dicari di YouTube-nya memang nggak ada. Gitu. Jadi untuk internal saja kita. Sip, Ya. sip. Oke, terima kasih. Itu dari saya, Pak Ayat, mungkin Ya. Pak Ayat. Pak Yotvi mungkin ada tambahan? Sudah cukup, Pak. Pak Yotvi? Pak Yotvi, ada tambahan nggak Pak Yotvi? Pak Dekan? Pak? Nah, sepertinya tidak ada, Pak. Oke lah, kayaknya udah oke lah. Ya sudah oke, sudah mengerti. Baik, Pak Ayat, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Pak Ayat? Kayaknya sinyalnya apa ya, Pak? Iya, sepertinya sinyalnya deh. Iya, sinyal nggak bagus, Pak. Oh, ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Ayat? Udah cukup, Pak, dari saya. Udah cukup. Saya rasa udah cukup. Nanti kalau misalnya besok kita mau ngobrol lagi boleh ya. Tapi juga jangan terlalu malam. Kalau jam 8 itu kayaknya terlalu malam. Takutnya besok paginya kita tidak fit untuk asesmen gitu. Yang presentasi berarti Pak Rektor toh, kalau gitu. Hah? Kalau kita nggak fit, apa maaf kita nggak fit kan berarti naik ke atas gitu ya? Ya jangan gitu. Iya. Wah, bercandanya jelek ini. Waduh. Aduh, udah malam. Takutnya, aduh. Ya wes, jaga kesehatan, Bapak-bapak dekan semua. Pak Ayat jaga kesehatan. Ya. Beli vitamin C, minum vitamin C bila perlu. Makan yang cukup, tidur yang cukup, banyak minum air putih, jangan sampai sakit lah untuk kita ini. Kita fighting spirit karena kita akan membantu Prodi Teknik Informatika untuk menjadi B, gitu ya. Amin. Intinya itu, kita harus membantu Prodi Teknik Informatika untuk menjadi B. Karena udah layak nih jadi B nih. Setuju. Oke, demikian rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Dekan semuanya, Pak Kaprodi. Rapat saya tutup. Loh, kok saya yang nutup rapatnya ya? Terima kasih Pak Ayat, terima kasih Pak Yotvi, terima kasih Pak Oki. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.